pusing banget deh. Pusing kenapa lagi, Dea? Ini loh dok, kenapa sih jadi cewek tuh susah banget? Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, susah banget. Kenapa nggak boleh? Iya dok, soalnya katanya bisa ganggu kesuburan, terus nanti jadi susah hamil. Emang bener dok? Ya ampun. Ya udah kita bahas ya. Pertanyaan apa aja nih, Dea? Nih dok, kan cewek-cewek sekarang tuh suka banyak yang minum kopi dok. Terus katanya sering minum kopi tuh bisa mempengaruhi kesuburan dok. Bahaya buat rahim, bener nggak tuh? Nah, sebenarnya nih, kopi memang belum pasti. Karena apa? Karena ada beberapa penelitian yang saling bertolak belakang. Jadi ada yang bilang katanya memang kopi ini bisa menyebabkan sulitnya hamil. Yang satu ternyata tidak ada masalah dengan kesuburan. Ada satu penelitian yang mengatakan apabila mengkonsumsi kafein berlebih, yaitu lebih dari 300 mg per hari, maka bisa mempersulit hamil sebanyak 2 kali lipat. Sementara ada satu penelitian lagi yang mengatakan bahwa mengkonsumsi kopi dengan jumlah tersebut pun tidak ada masalah. Jadi memang belum jelas apakah betul kafein yang berlebihan bisa menyebabkan ketidaksuburan. Namun, kafein yang berlebih juga bukanlah pola hidup yang sehat. Jadi saran saya, tetaplah berpedoman pada pola hidup yang sehat. Jadi kalau memang kafein yang berlebih tidak baik, sebaiknya juga tidak perlu dikonsumsi secara berlebihan. 300 mg kafein sehari itu sama dengan 2 cangkir kopi sehari. Jadi sebaiknya memang tidak mengkonsumsi kopi lebih dari 2 cangkir per hari. Sementara untuk ibu hamil memang ada penelitian yang menyatakan bahwa konsumsi kafein lebih dari 200 mg per hari bisa saja menyebabkan kelainan pada kehamilannya. Sehingga sebaiknya dibatasi tidak lebih dari 1 cangkir saja per hari. Jadi gitu deh ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Ada dok. Nih katanya buat cewek-cewek yang lagi haid, katanya nggak boleh sering-sering minum es, nanti haidnya jadi nggak lancar. Bener nggak tuh? Nah, itu totally mitos ya. Kenapa totally mitos? Karena air es yang diminum apabila sudah mencapai lambung, maka suhunya akan menyamai dengan suhu tubuh. Bayangkan kalau air es ketika kita minum tidak pernah berubah suhunya. Setiap kali kamu minum es, kamu akan merasakan demam yang luar biasa karena hipotermi. Jadi tidak perlu khawatir haidmu akan tidak lancar. Air dingin ya atau air es itu tidak mengandung hormonal juga yang bisa mempengaruhi hormon. Tapi kalau hanya air es kemudian tidak mengkonsumsi air es dengan campuran air gula berlebih yang bisa menyebabkan diabetes mellitus ataupun resistensi insulin, maka tidak perlu khawatir akan menyebabkan gangguan haid. Kecuali air esnya kamu campur sama pil KB, tentu saja bisa mempengaruhi siklus haid kamu. Tapi kalau hanya air es saja, tidak akan mempengaruhi siklus haid. Gitu Dea, paham kan? Nah, Dea ada punya pertanyaan apa lagi nih? Ada lagi nih dok, tapi kali ini bukan cuma buat cewek doang, buat cowok juga katanya. Katanya kalau sering konsumsi makanan instan jadi bikin gak subur dok, bener nggak tuh? Harus definisi makanan instannya apa dulu nih? Memang makanan instan bukan termasuk pola makan dan pola hidup yang sehat ya. Apalagi misalnya fast food. Pada fast food banyak sekali suntikan-suntikan hormon estrogen yang diberikan pada misalnya ayam yang berada di kulit ayam. Kemudian juga kandungan-kandungan lemak jenuhnya yang tinggi dan lain sebagainya. Belum lagi minuman-minuman bersoda yang memiliki kadar gula yang tinggi. Makanan-makanan yang tidak sehat itulah yang bisa mempengaruhi kesuburanmu. Walaupun tidak semerta-merta begitu makan makanan yang instan langsung berubah jadi tidak subur, tetapi membutuhkan proses. Sebaiknya memang makanan-makanan instan itu dibatasi konsumsinya dan jangan terlalu banyak. Karena pada prinsipnya untuk mendapatkan kesehatan reproduksi yang optimal, maka dibutuhkan pola hidup sehat dan pola makan sehat yang benar. Nah, gitu deh. Apalagi nih yang bikin kamu pusing? Ini dok, bikin pusing banget. Aku tuh suka banget minum jamu dok tiap pagi. Cewek-cewek mungkin banyak juga kali ya dok ya. Tapi ada yang bilang katanya jamu bisa bikin rahim kering. Tergantung dari komposisi apa yang ada di dalam jamu tersebut. Pastikan jamu yang kamu konsumsi itu digaransi oleh BPOM atau BPOM. Karena dengan adanya garansi dari BPOM meminimalisir adanya kemungkinan komposisi-komposisi yang tidak baik yang dimasukkan ke dalam jamu. Selain itu, harus diperhatikan juga peruntukan jamu tersebut. Pada jamu-jamu yang hanya berfungsi untuk kesehatan,
meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki kondisi tubuh, sebenarnya tidak berpengaruh terhadap siklus haid. Sementara jamu-jamu yang tidak bisa dipercaya komposisinya sebaiknya tidak dikonsumsi karena bisa saja mengandung komposisi-komposisi tertentu yang bisa berbahaya untuk kesehatan. Nah, apabila kesehatan terganggu, maka siklus haid pun akan terganggu. Dan pastikan juga ya, kadar gula di dalam jamu itu tidak tinggi. Nah, kadar gula yang tinggi dan dikonsumsi secara berlebihan, hal ini juga bisa mempengaruhi siklus haid karena meningkatkan resistensi insulin dan bisa saja berakhir pada kasus PCOS. Kalau Smart Moms pengen tahu lebih jauh tentang rahim kering, tulis di kolom komentar ya, nanti kita buatin videonya. Jadi gitu deh, makanan apa lagi nih yang dia pengen tanya, apa yang pengen dimakan? Ini dok, kan aku suka makan makanan pedes nih. Katanya cewek-cewek tuh nggak boleh sering-sering makan pedes, soalnya bisa bikin rahim jadi panas. Jadi sebenarnya pedas itu adalah sensasi panas yang mengiritasi lidah dan mukosa saluran cerna. Jadi tentu saja makanan pedas ini hanya berefek pada saluran cerna saja. Jadi nggak bisa tuh makanan pedas masuk melalui pembuluh darah, kemudian masuk ke dalam rahim dan membuat rahim jadi panas. Kalau makanan pedas demikian, tiap kali kita makanan pedas, seluruh tubuh bisa meriang semua. Jadi gitu deh. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Udah dok, kalau gitu aku makan deh semuanya abis ini. Thank you ya dok. Tapi tetap harus jaga pola makan yang sehat ya, Dea. Oke dok. Nah, jadi gitu Dea dan Smart Moms. Paham kan? Kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di nicholas_spog. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.